Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Babur Rahmah yang sedang lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih membahas bab yang keempat, yaitu berkaitan tentang bab at-tarhib min masawi. Ya, bab at-tarhib min masawil akhlaq. Bab yang berisi peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk atau yang tercela. Nah, bab at-tarhib min masawil akhlaq, bab yang menjelaskan tentang sikap-sikap, sifat-sifat yang tercela lagi buruk yang wajib untuk kita Kita masuk pada hadis yang ke-34 dan juga ke-35. Pada hadis ke-34 dari bab yang keempat ini terlarang mencela aib orang lain. Sedangkan hadis yang ke-35 berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Nah, berkaitan dengan hadis yang 34 disebutkan di sini dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluh meridai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dilakukan saudaranya, maka dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan dosa yang semisal. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2505. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kedudukannya dhaif, ya, lemah. Bahkan dikatakan oleh beliau hadis ini munqati', jalur periwayatannya itu terputus,
tidak sampai kepada Nabi SAW. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini oleh para ulama tentang hadis yang dhaif ini yang kita bacakan tadi, maknanya atau secara artinya dan maksudnya sering terbukti dan jadi kenyataan. Artinya ada orang yang mencela seseorang dikarenakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia cela terus menerus. Nah, orang yang mencela ini tidaklah mati, tidaklah wafat sampai dia melakukan perbuatan dosa yang sama. Hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, mengandung larangan mencela aib saudara sesama muslim. Yang kita lihat, jika kita melihat saudara kita mempunyai aib atau kekurangan, bahkan bisa jadi melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dan wajibnya kita ini memberikan nasihat kepadanya, bukan malah mengubah aibnya, bukan malah menyebarkan aibnya. Karena yang suka mengubah aib sesama saudaranya adalah orang munafik dan bukanlah orang mukmin. Sebagaimana perkataan dari salah seorang ulama tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Fudail bin Iyad. Al-mu'min yasturu wa yansahu wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Seorang mukmin itu seharusnya bersikap ketika mendapati saudaranya itu melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Dia itu harusnya menutupi aibnya dan memberikan nasihat kepada saudaranya yang melakukan perbuatan itu dosa. Memberikan wejangan kepada saudaranya yang melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan orang yang fajir, orang yang suka melakukan perbuatan kejahatan, itu suka membongkar aib saudaranya dan dia pastinya mencela saudaranya tersebut. Nah, jika kita mendapati saudara kita mempunyai aib, Bapak dan Ibu, dan kita harusnya datang kepada dia untuk memberikan nasihat, untuk memberikan wejangan agar dia tersebut bertaubat dari aib yang dia lakukan, dari dosa yang dia lakukan, dari maksiat yang dia lakukan. Dan kita tidak boleh untuk menghinakannya dan mencelaknya, apalagi sampai menjatuhkan derajat dan martabatnya. Seandainya kita diperbolehkan mencela seseorang yang sudah bertaubat, sungguh akan banyak dari sahabat yang akan kita cela. Karena pastinya di antara kita ini dahulunya adalah orang-orang yang pernah tergelincir ke dalam perbuatan maksiat atau jurang-jurang maksiat. Bahkan dosa yang dilakukan itu sampai dosa besar. Maka kalau orang sudah bertaubat, orang tersebut sudah kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala dan berada di jalan Allah Jalla wa'ala, aibnya di masa lalu atau perbuatan dosa yang dia pernah lakukan di masa jahiliyah dia tersebut, maka tidak boleh untuk diumbar, tidak boleh untuk disebar, tidak boleh juga untuk diinfokan kepada siapapun, karena dia sudah bertaubat. Dan apa manfaatnya buat kita mencela dia tersebut? Jika orang tersebut sudah bertobat, seperti itu sikap kita. Tapi seandainya Ustaz, jika orang tersebut ternyata belum bertobat, maka kata para ulama tugas kita itu adalah memberikan nasihat kepadanya dan kita berusaha untuk menutupi aibnya. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, wa kana as-salafu yakrahuna al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar ala hadzal wajhi, ay ala wajhi tawbihi wa ta'yir, wa yuhibbuna ay yakuna sirran fima bainal amiri wal ma'muri, fa inna hadza min alamatin nushi. Para salafun salih terdahulu, mereka tidak suka apabila beramal ma'ruf dan nahi mungkar dengan terang-terangan, dengan cara yang seperti ini.
yaitu menghina orang, membongkar aibnya orang, ya, membongkar apa yang pernah dia lakukan berkaitan dengan dosa dan maksiat. Ya, tidak boleh. Orang itu pastinya dulu pernah mungkin khilaf, pastinya dulu pernah melakukan perbuatan dosa. Dulunya bisa jadi jatuh ke dalam kubangan maksiat. Sekarang sudah bertaubat. Buat apa kita umbar, ya? Kita umbar aib-aib yang pernah dia lakukan di masa lalu tersebut. Kalau misalnya dia belum bertaubat, maka tugas kita untuk memberikan nasihat kepadanya, bukan menyebarkan aibnya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa yuhibbuna ay yakuna sirran fima bainal amir wal ma'mur. Ya, para salafun saleh itu malah lebih menyukai memberikan nasihat kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara diam-diam. Karena ini merupakan ciri-ciri nasihat. Fa inna hadza min alamatin nushi. Kalau orang ya teriak-teriak memberikan nasihat di hadapan orang lain, ada orang yang salah ya di antara kita ini, kemudian dia datang tapi sambil teriak-teriak memberikan nasihat kepada orang tersebut, sehingga orang lain mendengar apa yang dia nasihati kepada orang tadi itu. Ini satu perbuatan yang tercela. Seharusnya kalau kita paham di antara bapak, di antara ibu mungkin ada yang melakukan perbuatan dosa, kita paham, kita mengerti ada di antara bapak dan ibu melakukan perbuatan maksiat, alangkah baiknya kita datang kepada dia secara sembunyi-sembunyi dan secara diam-diam. Kemudian kita berikan nasihat tanpa orang lain mengetahuinya. Jika kita menginginkan saudara kita yang mempunyai kesalahan atau dosa menjadi baik lagi, menjadi saleh lagi, menjadi salehah lagi, berada di jalan Allah Jalla wa'ala lagi, maka hendaknya kita mendatanginya secara langsung dan memberikan nasihat kepadanya secara empat mata, artinya diam-diam. Karena jika kita suka menyebarkan aibnya dan mengumbar aibnya, maka ini adalah tanda bahwa kita tidak menyayanginya, dan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan ciri-ciri orang mukmin. Berdasarkan hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semua, bahkan mengancam orang-orang yang suka menyebarkan aib saudaranya, atau mengancam orang-orang yang suka mengumbar aib saudaranya karena sebuah dosa atau sebuah maksiat, bahwanya dia tidak akan meninggal dunia sampai orang yang suka mengumbar aib saudaranya itu melakukan dosa yang semisal atau yang sepadan. Dan ini merupakan kenyataan yang banyak terjadi. Kita lihat ya Bapak dan Ibu, secara realita kita menjumpai seseorang yang suka mencela saudaranya dikarenakan saudaranya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bukannya dia tersebut datang memberikan nasihat kepada orang tersebut secara sembunyi-sembunyi, bukannya dia datang kepada saudaranya itu secara diam-diam untuk memberikan nasihat, tapi malah aibnya berkaitan dengan perbuatannya melakukan perbuatan dosa tadi disebarkan, diumbar, digibahi, dan seterusnya. Ingat, orang yang seperti ini suka mengumbar aib saudaranya karena sebuah dosa, dia tidak bakalan mati dan meninggal dunia sampai dia tersebut melakukan dosa yang semisal dari saudaranya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini hadis yang ke-34. Sedangkan hadis yang ke-35 dari bab yang keempat ini, yaitu berdusta untuk tujuan membuat orang lain tertawa. Kita katakan, disebutkan di dalam hadis Bahzin Ibnu Hakim, ya, Baz atau Bahz bin Hakim atau Bahzin bin Hakim an Abi, dari ayahnya, an Jaddi, dari kakaknya, qala, berkata,
Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai mereka semua. Radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqauma wa wailun lahu." Celakalah bagi orang yang suka berbicara, suka bercerita, lantas berdusta. Dia bercerita dengan atas dasar dusta tadi karena ingin membuat orang lain yang mendengarkan ceritanya itu tertawa. Celakalah orang itu, celakalah dia itu. Artinya di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana caranya membuat orang lain tertawa, bahkan terbahak-bahak. Dengan cara apa? Menceritakan sesuatu yang lucu-lucu. Tapi cerita yang lucu-lucu tadi itu apa? Dusta, bohong. Tujuannya agar orang yang mendengar cerita dia tadi itu apa? Tertawa. Maka orang seperti ini apa? Celaka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 4990, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi kitab sunannya pada nomor hadis 2315. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kata beliau derajat hadis ini hasan. Nah, hadis ini menjelaskan tentang tercelanya dusta dan bohong. Pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas tentang dosa besar bagi orang yang suka berdusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba." Waspada berkaitan tentang dusta, jauhilah oleh kalian suka berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta ini membawa seseorang kepada perbuatan kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ya, jika seseorang senantiasa berdusta, terus menerus berdusta, bahkan di setiap kali dia berkata-kata, setiap kali bercerita, selalu saja diisi dengan apa? Dengan dusta. Maka pada saat itu ya Allah tertulis baginya atau tertulis di sisi Allah Jalla wa Ala, dia itu sebagai pendusta. Naam, jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta dan memilih kedustaan setiap kali dia berkata-kata dan bercerita, maka akan dicatat di sisi Allah Jalla wa Ala dia sebagai pendusta atau pembohong. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2607. Nah, perkataan dusta tidak boleh dalam segala hal, bahkan dalam suasana bercanda sekalipun. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku ini, kata Rasulullah, penjamin istana di tengah surga bagi orang yang suka meninggalkan kedustaan meskipun tujuan dia berdusta tadi bercanda. Jadi kalau kita jujur selalu dalam setiap kali kita berkata-kata, kalau kita jujur selalu dari setiap kita bercerita atau menyampaikan hikayat, maka jaminannya apa? Istana di dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Dan kita tidak boleh berbohong, berdusta dalam cerita-cerita kita tadi, meskipun tujuannya untuk apa? Untuk bercanda. Meskipun tujuannya untuk apa? Bercanda. Banyak di antara kita ini, supaya orang itu tertawa, terbahak-bahak, kita menceritakan cerita yang bohong.
Ini tidak benar. Atau mungkin tujuan dia bercanda. Akhirnya dia tersebut membuat prank atau sesuatu hal yang seperti itu. Tujuannya bercanda. Tapi bohong. Ya, cerita tentang masalah apa? Tentang saudaranya meninggal dunia. Subhanallah. Dulu ada di suatu daerah. Kita nggak sebutkan daerahnya itu. Ya. Rupanya di musola itu nggak ada orang. Kemudian kebetulan dia bisa masuk di musola itu. Dia bisa membuka mikrofon yang ada di musola tersebut. Kemudian dia mengumumkan. Tujuannya bercanda. Mengumumkan tentang temannya yang wafat, meninggal dunia. Padahal temannya sedang tidur di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan di jam sekian di hari ini. Ya, insya Allah dikubur setelah salat zuhur di hari ini, di pemakaman ini. Subhanallah. Orang kampung bertakziahlah ke rumah orang yang diumumkan apa? Meninggal dunia tadi. Yang mengumumkannya itu sahibnya, bestinya, sahabatnya. Tujuannya untuk apa? Bercanda. Subhanallah, orang-orang pada datang. Subhanallah, orang yang di kampung itu datang ke rumahnya, takziah. Dengan berbagai macam, ada yang membawa beras, ada yang membawa air dan seterusnya. Subhanallah, orang tuanya kaget-kaget. Kebetulan dia belum menikah, masih tinggal dengan orang tuanya. Ini ada apa nih? Tadi ada pengumuman di musola kita, Fulan meninggal dunia. Enggak, siapa tuh yang informasikan? Anak-anak masih hidup. Tuh anak-anak ada di kamarnya, lagi tidur. Anak bangunin ya. Dibangunin, benar. Subhanallah. Ini rupanya nih anak demen juga bercanda dengan sahabatnya tadi. Sampai ada percandaan seperti itu. Sehat walafiat. Siapa tuh? Anak tahu yang mengumumkan. Kata nih orang. Nah itu kan tujuannya untuk bercanda. Tapi bohong. Dosa yang demikian. Apalagi berkaitan dengan kematian seseorang ya. Astaghfirullahalazim. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, itu ada kejadian. Dan ini katakan true story ini. Cerita yang benar. Kita mendapatkan orangnya masih hidup. Yang diumumkan tadi itu. Sampai hari ini orangnya masih hidup. Allahu Akbar. Nah hati-hati ya bercanda yang seperti ini. Atau misalnya nih di antara bapak-bapak kadang, ini ada teman juga suka bercanda. Kemudian subhanallah ya, dia tersebut dengan memakai sesuatu seperti masker gitu, kemudian pakai tongkat seakan-akan orang tua. Ya, pakai sarung, kemudian pakai kayak surban begitu. Kemudian ketok-ketok pintu rumah si orang tersebut. Dia tahu temannya nggak ada di rumah, yang ada istrinya doang. Assalamualaikum. Dijawabkan oleh istrinya, waalaikumsalam. Keluarlah. Ini orang, ini perempuan sebenarnya kenal nih sama nih orang, tapi dia pakai masker, pakai penutup, pakai sorban lagi. Ya, subhanallah. Dia pakai sarung, pakai baju ya, seakan-akan menunjukkan dia itu orang tua. Dia bilang, Fulan mana Fulan? Fulan lagi di tokonya. Bilang ya, sudah 2 pekan nih nggak datang ke rumah putri aneh. Antum siapa? Kata istrinya, ana mertuanya. 2 pekan sudah nggak datang ke rumah putri aneh. Bilangin sama dia ya, hari ini datang, paling terlambat besok. Aduh. Terjadi sesuatu dong di rumah tangga orang itu. Ketika pulang, istrinya langsung lempar cangkir ke kaget dia. Kenapa? Tadi ada ini. Aduh, dia pikir siapa ini? Bohong. Ana nggak kawin. Siapa yang bilang kawin? Bohong tuh orang. Dia pikir. Oh, pasti si Fulan. Temannya juga. Ini ahlus sofat, suka bercanda nih orang. Tapi dusta. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik.
Pernah kan yang seperti itu? Allahu Akbar. Nah, yang na'udzubillah itu ada lagi yang berdusta seperti ini. Ya, kita bilang, antum diundang oleh teman kita itu. Nanti datang zuhur makan siang di situ ya. Oke. Allahu Akbar. Karena dia merasa diundang, dia datang dong. Ketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Disambut nih orang. Silakan duduk. Orang ini sudah merasa nih. Yang lain siapa? Enggak ada yang datang. Loh, maksudnya apa? Katanya ada perkumpulan hari ini. Salah satunya ana diundang untuk makan-makan di tempat antum. Si ini akan datang. Antum dari siapa ya? Dari si fulan. Jelas bohong. Dia bercanda tuh. Tapi nggak apa-apa lah, udah halas. Antum makan siang di tempat aneh. Nah itu kan bohong. Tujuannya untuk apa? Bercanda sekalipun seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah banyak orang seperti itu ya. Nah bercanda. Ada juga yang janji misalnya. Nanti ketemu ya di Masjid Utsman bin Affan. Datang nggak? Datang dong. Masa nggak datang? Subhanallah. Nanti ana serahkan fulusnya nanti di Masjid Utsman bin Affan. Datang ya, jangan nggak datang. Datang nih. Jam 9 lewat, setengah 10 lewat, 10. Sampai selesai kajian, nggak datang-datang. Handphone dimatiin. Subhanallah. Ditunggu-tunggu. Telepon sana, telepon sini. Kemudian setelah zuhur, antum di mana? Ente di mana? Ana di luar kota. Dasar harat, bohong, pendusta, macam-macam sudah. Ya, tujuannya untuk apa? Bercanda, ketawa akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Makanya hati-hati ya. Kata Nabi SAW, tinggalkan dusta kalau ingin masuk surga. Meskipun tujuan dia berdusta itu untuk bercanda, tidak boleh. Bercanda Bapak Ibu tidak dilarang. Ya, bercanda itu apa? Tidaklah terlarang. Dengan syarat tidak mengandung unsur kedustaan. Rasulullah SAW juga mencandai para sahabatnya. Sebagaimana para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qala inni la aqulu illa haqqan. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin mencandai kami? Rasulullah berkata, benar, aku ingin bercanda dengan kalian. Namun aku tidaklah bercanda kecuali dengan perkataan yang benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita katakan poin yang paling penting ya. Bercanda boleh, tapi jangan sampai ada kebohongan di situ. Nah itu kan kadang demen kita ya. Kita yang bikin kadang beberapa orang, kita candain dong orang itu begini. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti zaman dulu misalnya ibu-ibu ya, saking demannya dengan tuh laki-laki, temannya ngomong, tadi anak ketemu dengan fulan. Kenapa dia? Kirim salam loh sama kamu. Padahal nggak pernah kirim salam dia. Tujuannya kan supaya itu perempuan jadi tambah ini lagi gitu kan. Seperti itu. Bohong, tujuannya untuk bercanda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, membuat orang tertawa jika dilakukan hanya sekali-kali tidaklah mengapa, akan tetapi mengemasnya dengan cerita yang palsu dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa, maka hal ini merupakan ya suatu kebinasaan bagi orang tersebut karena dia telah mengumpulkan dua kejelekan dan keburukan sekaligus. Kejelekan yang pertama atau keburukan yang pertama, dia berdusta sehingga dengan itu dia mendapatkan dosa. Sedangkan keburukan yang kedua atau kejelekan yang kedua adalah membuat orang tertawa terbahak-bahak yang dapat mematikan apa? Hati dan kolbunya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang derajatnya hasan yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir pada nomor hadis 1651, la tuksirud dahak ya atau la tuksirud dhahika fa inna kasratud dhahik tumitul qalba. Ya, janganlah banyak tertawa karena banyak tertawa itu dapat mematikan kolbu atau hati.
Naam, hati-hati. Ya, dhahak ya, la tuksiru dhahak fa inna kasratul dhahak tumitul qalba. Ya, janganlah banyak tertawa, apalagi terbahak-bahak, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Nah, di sini subhanallah ya, orang yang suka bercanda dengan kedustaan, dengan cerita-cerita dusta agar orang lain tertawa dan terbahak-bahak, dosanya itu apa? 2 kali. Dosa dikenakan dusta, dosa dikenakan membuat orang itu terbahak-bahak yang berlebihan, yang khawatirnya itu bisa apa? Mematikan kolbu dan hatinya. Nah, dia telah mematikan hati orang lain karena membuatnya tertawa berlebih-lebihan, sehingga orang tersebut susah untuk menangis, susah untuk khusyuk dalam sholat, dan susah untuk terenyuh ketika membaca Al-Quran disebabkan apa? Banyak tertawa. Sesungguhnya tertawa itu bukanlah merupakan tanda kebahagiaan, sehingga hendaknya kita tidak terlalu sering tertawa, karena hal tersebut bisa mematikan apa? Kalbu kita dan hati kita. Dengan sebab orang ini mengumpulkan 2 keburukan dan kejelekan tadi, maka dia diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman sebanyak 3 kali. Sebagian ulama menafsirkan wailun, ya, yang artinya celaka, sebagai salah satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam, sehingga celaan ini bermakna neraka bagi orang yang suka bercanda tapi dusta. Ya, celaka bagi orang yang suka menceritakan sesuatu ya kepada orang lain agar orang lain tersebut tertawa, tapi ceritanya dusta atau bohong, maka orang tersebut mendapatkan lembah di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi bisa diartikan wailun di sini neraka baginya, neraka baginya, neraka baginya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-36. Kafarah bagi pelaku gibah. Ya, ibu-ibu yang hobinya gibah, bagaimana caranya kita bertaubat? Bagaimana caranya supaya dosa-dosa gibah itu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, atau bisa menjadi kafarah. Kafarah itu terhapuskan ya dosa gibah tadi itu. Disebutkan di dalam satu hadis, ya, hadis ini memang derajatnya dhaif atau lemah, ya, bahkan sangat lemah karena pada sanadnya ada perawi yang matruk. Ya, kita bacakan saja hadisnya sebelum kita bahas. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, kafaratu maniktabtahu antastaghfira lahu. Kafarat, penghapus dosa, ya, bagi orang yang suka gibahin orang lain adalah dengan engkau memohonkan ampunan dosa baginya. Artinya kita suka gibahin orang, suka gosipin orang, kemudian sadar bahwasannya gibah itu dosa besar. Bagaimana caranya supaya dosa gibah tersebut hilang dari kita? Maka dengan kita rajin mendoakan orang yang kita gibahi tersebut agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosanya, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar orang yang kita gibahi tersebut diampuni dosa-dosanya dan segala kekhilafannya. Wallahu a'lam bissawab. Rawahul Haris, ya, Ibnu Abi Usama bisanadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan, ya, oleh Haris bin Abi Usama dengan sanad yang lemah, bahkan sangat lemah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, secara zahir atau secara tekstual hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita menggibahi orang lain, maka tidak perlu meminta maaf darinya secara langsung. Cukup berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa orang yang kita gibahi tadi. Padahal menggibahi orang lain itu berarti dia telah berbuat zalim kepadanya dengan cara menjatuhkan kehormatannya dan harga dirinya. Lantas apakah cukup diampuni oleh Allah Jalla wa'ala hanya dengan cara memohonkan ampunan dari Allah untuk orang tersebut? Artinya kita gibahin orang lain, ya, seharusnya kan yang kita lakukan itu datang kepada dia meminta maaf. Tapi terkadang datangnya kita kepada dia itu bikin bencana dan musibah buat kita.
Seperti misalnya di antara ibu-ibu ini kan memang kelihatan sih suka gibahin orang. Kemudian setelah itu dia insaf dari dosa gibah tadi. Kalau dia datang kepada orang yang dia gibahin tadi untuk meminta maaf, maka pastinya ada perasaan yang gak enak di hati orang tersebut atau pikiran orang tersebut kepada kita. Akhirnya kita mendengar ini hadis, ya aku gak perlu datang deh untuk sebagai wujud taubatku kepada Allah Jalla wa'ala, dan agar aku diampuni dari dosa gibah tadi, aku cukup memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar orang yang kita gibahin tersebut diampuni dosa-dosanya. Nah, apakah dengan seperti itu pasti Allah Jalla wa'ala mengampuni dosanya? Apakah cukup dengan kita istighfar, memintakan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh agar orang yang kita gibahi tersebut diampuni dosanya? Apakah gugur sudah dosa gibah kita tadi itu? Subhanallah. Para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana cara selamat dari dosa gibah. Ibu-ibu, para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana cara selamat dari dosa gibah. Pastinya kan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu pernah gibahin orang, pernah gosipin orang. Nah, para ulama ketika ditanya bagaimana caranya supaya dosa gibah ini hilang daripada kita, ya, muncullah 3 pendapat berikut ini dari kalangan para ulama. Ya, yang pertama, jika kita menggibahi orang lain, maka tidak perlu meminta maaf kepadanya atau meminta dia untuk menghalalkannya. Berdasarkan hadis yang kita bahas tadi. Ya, meskipun itu hadis lemah, akan tetapi maknanya sahih atau benar. Kita berbuat zalim kepadanya, maka kita balas dengan berbuat baik kepadanya dengan cara berdoa kepada Allah, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar dosa-dosa orang yang kita gibahi tersebut diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi apabila kita menceritakan kepadanya, sebagaimana yang saya contohkan tadi, bahwasanya kita telah menggibahinya, justru akan menimbulkan pertikaian yang besar antara kita dengan dia. Bahkan akan memunculkan masalah yang lebih besar lagi. Oh, lu rupanya yang gibahin gue. Ya, awas lu ya. Kan begitu ujung-ujungnya. Maka oleh sebab itu kata para ulama, bagaimana caranya supaya kita bertobat dari dosa gibah kita tersebut? Ya kan? Maka cukup kita berdoa kepada Allah, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar orang yang kita gibahin tadi itu diampuni dosa-dosanya. Ya memang saya juga begitu ya berpikirnya. Ini pendapat siapa? Pendapat mayoritas ulama. Di antara pendapat seperti ini apa? Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Ibnu Muflih dan lainnya. Banyak ya mayoritas ulama berpendapat pendapat yang pertama ini. Saya lebih setuju dengan pendapat yang pertama ini. Kenapa? Seperti misalnya ibu-ibu pernah gibahin ustadz. Kemudian dia tersebut dalam perjalanan waktu sadar ini dosa nih. Akhirnya habis kajian hari ini, ibu itu datang kepada tuh ustadz. Ustadz maafin ustadz ya. Ana dulu tuh setahun yang lalu gibahin ustadz. Ya, ana gibah-gibahin, ada fitnah juga sih ustadz. Ya, isinya itu ya ana ngomongin antum kawin di daerah sini. Kemudian kawin di daerah itu, ternyata ana salah orang ustadz. Ana minta maaf ya. Oh iya bu, saya maafin bu. Jangan lagi bu ya. Tapi kan hati orang siapa tahu. Ibu ini datang. Kak, kasih tahu ya sama ibu itu supaya jangan datang lagi ke kajian saya. Kenapa tat? Nggak demen. Tuh orang suka gibahin kita. Iya kan jadi masalah nggak? Jadi masalah. Kita nggak tahu pikiran manusia dan hati manusia. Makanya benar kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita datang nih kepada dia, orang yang kita gibahin tadi, bukannya masalah itu hilang, malah tumbuh masalah yang baru lagi. Bahkan itu bisa meruncing ya, masalah yang lebih besar lagi. Oh, lu rupanya ya. Gue tandain. Rupanya yang kejadian kemarin tuh lu. Masalah enggak, Pak? Masalah.
Coba kalau kita diam-diam aja, mungkin tuh Ustadz nggak tahu ibu yang mana gibahin saya tuh, bapak yang mana gosipin saya tuh, ya kan? Nah, maka kalau kita ingin bertobat dari dosa gibah tersebut, menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama, cukup kita istighfar, memintakan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, agar orang yang kita gibahin, agar orang yang kita gosipin tersebut diampuni dosa-dosanya. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan di antara yang berpendapat, pendapat yang pertama ini siapa? Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu pendapat yang pertama. Jelas, Bu? Pendapat yang kedua mengatakan kalau sekiranya kita ingin terhapuskan dosa gibah kita, maka dengan cara yang kedua ini, pendapat yang kedua ini mengatakan seperti ini. Jika kita pernah menggibahin orang lain atau pernah menggosipin orang lain, maka kita harus datang kepadanya untuk meminta maaf darinya dan meminta agar dia menghalalkannya, karena pernah menggibahin orang tersebut. Dan kita tahu dosa gibah ini adalah salah satu bentuk kezaliman. Sebagaimana kezaliman-kezaliman yang lainnya harus dihalalkan. Seperti misalnya pernah mencuri barangnya orang lain, maka mendoakannya semata tidak cukup. Ya, dia itu pernah mengambil barang kita misalnya. Mendoakan semata itu nggak cukup, tapi barang tersebut harus apa? Dikembalikan kepada pemiliknya. Misalnya ada seseorang yang pernah mencuri barang orang lain, tidak cukup tuh kalau cuma sekedar mendoakan dia, memintakan ampunan dari Allah agar orang yang barangnya kita curi tersebut diampuni dosanya. Taubatnya itu apa? Barang yang dia pernah curi tersebut dia kembalikan. Begitu pula dengan menjatuhkan harga diri orang lain dengan cara gibah, itu merupakan salah satu bentuk kezaliman. Diharuskan memintanya untuk menghalalkannya, apapun yang terjadi nantinya. Jelas ya? Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Dipilih juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Mereka berdalilkan dengan hadis yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla ala yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik menjatuhkan kehormatannya atau kezaliman yang lainnya. Nah, baik menjatuhkan kehormatannya, salah satu menjatuhkan kehormatan itu apa? Ghibah. Atau kezaliman yang lainnya. Hendaknya ia meminta dihalalkan hari ini, yaitu ketika hidup di dunia ini, sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar ataupun dirham. Ya, di sini ungkapan Nabi SAW apa? Min irdihi. Seseorang menzalimi saudaranya dalam masalah kehormatannya. Salah satunya apa? Ghibah. Salah satunya lagi apa? Fitnah. Jelas? Kemudian disebutkan in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Seandainya orang yang zalim tadi, salah satunya suka menggibahin orang, dia mempunyai amal soleh, maka amal solehnya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Sesuai dengan kadar apa? Kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, tetapi jika orang yang suka zalim tadi, termasuk suka gibah tadi, tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi,
maka akan diambil dan dipikulkan dosanya, dosa orang yang digibahin tadi, untuk dipikulkan kepada orang yang menggibahin tadi itu, atau orang yang zalim tadi itu. Naam, ya, apabila ia tidak mempunyai kebaikan, tidak punya amal soleh, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi, dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan dipikulkan kepada orang yang menzalimi tadi itu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2449. Nah, sekelompok ulama memberikan peringatan. Bapak dan Ibu perhatikan omongan para ulama. Jika engkau menceritakan kejelekan orang lain, maka yakinilah itu akan menjadi hutang yang harus engkau bayar di akhirat kelak. Artinya, kalau menurut Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, ya, kita pahamkan berkaitan dengan utang piutang, kalau kita nggak bayar, nanti di akhirat dinar dirham nggak berlaku, fulus nggak berlaku lagi. Yang berlaku itu kalau sekiranya kita punya amal soleh, maka pahala amal soleh kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi, termasuk orang yang kita memiliki hutang kepadanya. Dia memberikan pinjaman dan piutang kepada kita, tapi kita nggak bayar, padahal kita mampu secara finansial. Maka nanti di akhirat kebaikan kita, amal soleh kita, pahala kita akan kita berikan kepadanya. Tapi kalau sekiranya kita ini nggak ada kebaikan, nggak punya amal soleh, nggak punya pahala, maka dosa-dosa orang yang memberikan pinjaman dan juga orang yang memberikan piutang kepada kita, subhanallah, akan kita tanggung, akan menjadi beban kita, akan kita pikul. Waliyadzubillah. Makanya ibu-ibu pastikan jika ibu suka gibah, suka menceritakan kejelekan orang lain, maka ibu yakini ini, ibu ya dianggap berhutang dengan dia, yang pastinya nanti di akhirat ibu akan bayar. Subhanallah. Sehingga semakin kita menceritakan kejelekan orang lain, semakin kita banyak hutang kepadanya, dan pada hari kiamat kelak kita akan membayarnya dengan kebaikan kita. Maka hendaknya hendaknya kita berusaha apabila kita mengingatkan bahwasannya kita pernah menggibahi orang lain, segeralah datang kepadanya untuk apa? Untuk meminta maaf darinya. Tapi ini, ini kalau kita omongin masalah besar nih. Makanya kata Imam Nawawi, nggak peduli apapun nanti yang terjadi, datang aja kepada dia. Dulu aku gosipin kamu, aku dulu ngomongin kejelekan kamu. Kamu dulu kan yang suka ngambil makanan ketika di kajian Babu Salah, di Babu Rahmah. Ya, duluan orang kajian belum selesai, tahu-tahu ngambil kresek, kemudian ngangkutin makanan-makanan yang ada di Babu Rahmah. Itu orang jelek banget tuh akhlaknya. Itu aku yang ngomong itu dulu. Karena memang kamu jelek sih. Ya, suka ngambil makanan tanpa izin penitia, kan seperti itu. Haram loh seperti itu. Subhanallah. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, kita harus datang tuh kepada orang yang kita gibahin tadi untuk minta dihalalkan dan agar kita dimaafkan olehnya. Tapi memang risikonya akan timbul nanti masalah yang baru buat kita. Pasti orang itu nggak demen dengan kita. Pasti orang itu nggak suka dengan kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang ketiga ini bagus juga sih yang ketiga ini. Kalau pendapat ketiga ini tafsir. Pendapat yang ketiga ini berusaha untuk menggabungkan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Ya. Asal mula hukum kita yang ingin bertaubat dari dosa ghibah, maka tidak usah disampaikan. Karena syariat menolak apa? Mudarat. Syariat ini menolak bahaya. Ya. Itu kan bahaya buat kita. Kak, aku kan pernah ghibah tuh dengan si ibu itu. Menurut kakak, aku perlu datang ke dia nggak untuk minta maaf atau minta dihalalkan? Jangan, Tat, jangan.
Ditandain ustadz sama dia. Timbul masalah besar. Ini orang kalau sudah bermusuhan jahat banget tat. Subhanallah. Bukan ustadz doang nanti. Istri ustadz, anak-anak ustadz. Oh akan begitu nanti. Jadi nggak usah. Nah berarti kita mengambil cara yang pertama. Doa dan istighfar. Memintakan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa orang yang kita gibahi. Namun hendaknya banyak-banyak mendoakan dia, banyak-banyak memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Dan kita berusaha setiap kali kita datang ke majlis-majlis atau ke tempat-tempat yang biasa kita menggibahin dia, kita memuji dia, kita memuliakan dia. Oh enggak, orang ini Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau nyumbang sehari itu buat Babu Rahmah, aduh itu luar biasa. 50 juta sekali nyumbang, subhanallah. Oh itu apalagi kalau ada acara ya yang luar biasa, terutama di kajian di Rebu pekan ketiga dan pekan kelima, itu 100 juta, belum lagi bawa makanannya. Oh luar biasa tuh orang, kita puja-puji tuh orang, bukan begitu? Nah, namun jika kita mengetahui bahwasannya dia baik dan suka memberikan maaf kepada orang lain, ya, dan kita kalau toh datang kepada dia, maka tidak menjadi masalah buat kita, ya, kalau kita meminta maaf kepadanya dan meminta agar dihalalkan. Kalau kita tahu tuh orang baik, dalam artian dia pasti memaafkan kita dan pasti menghalalkannya dan pasti tetap hubungan baik dengan dia. Tapi kita nggak tahu, ya, yang seperti itu kita nggak paham deh. Kata-kata manusia itu kan menyimpan sesuatu ya. Di hati kita nggak tahu. Saya lebih condong memang pendapat yang pertama, tapi pendapat ketiga oke lah. Kalau kita paham tuh orang baik, soleh, kalau toh kita datang, dia pasti memaafkan kita, pasti menghalalkan dosa gibah yang pernah kita gibahin dia itu. Tapi kata-kata manusia kayaknya jauh dari itu ya kan. Datang bukannya kita tambah baik, tambah menimbulkan apa? Masalah, bikin keruh ya, permasalahan, memperburuk apa? Keadaan. Nah, itu pendapat yang keberapa? Ketiga. Jelas Bu? Nah, ada lagi nih pendapat, anggaplah yang keempat ya. Dia seperti ini. Ada juga yang merinci, jika dia tidak mengetahui bahwa kita telah menggibahinnya, maka janganlah kita memberitahukannya, karena dampaknya negatif sangat besar, karena dampak buruknya sangat besar, dan bisa jadi terjadi pertikaian dan permusuhan dengan kita. Bahkan dia itu akan menimbulkan dendam kepada kita. Maka cukuplah kita itu dengan memujinya di tempat-tempat yang kita pernah menggibahin dia, dan memperbaiki citranya di tempat-tempat yang kita pernah menggibahin dia, serta mendoakan dia, memintakan ampunan agar Allah Jalla Jalaluh memaafkan dia dan mengampuni dosa-dosanya. Jelas ibu-ibu? Nah ini anggaplah yang keempat ya, untuk memudahkan kita. Aslinya sih pendapatnya ada tiga, tapi pendapat yang keempat ini hampir mirip dengan yang ketiga. Cuma bedanya, rata-rata orang yang kita gibahin itu ngerti nggak kita menggibahin dia? Tidak mengerti Bu. Saya kan tidak tahu ibu pernah gibahin saya. Gak pernah juga konfirmasi, Kak itu ibu-ibu gimana tuh? Oh baik Ustaz, Masya Allah, muji-muji Ustaz selalu. Ada nggak yang gibahin? Nggak ada Ustaz. Dia loyal banget sama Ustaz. Tapi kan kita nggak tahu. Pengurus mungkin nggak tahu. Di balik itu punya kajian khusus untuk gibahin Ustaz. Kita nggak tahu. Nah, kalau pendapat yang keempat ini juga bagus ya. Kalau memang dia nggak tahu kita gibahin, maka cukup yang kita lakukan itu mendoakan dia, istighfar, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar orang yang kita gibahin tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Sekaligus ya, sekaligus apa? Setiap kali kita berada di tempat-tempat yang kita pernah menggibahin dia, kita memuji-muji dia, ya, memuliakan dia, ya, kemudian juga memperbaiki citranya, kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jika dia mengetahui kita pernah menggibahin dia, nggak salah kalau kita datang kepada dia. Maafin ya,
Dulu aku masih koboi, minta maaf banget. Ya, dulu suka ngibahin kamu. Maafin ya, halalkan aku ya, halalkan. Dulu belum ngaji, minta maaf ya. Nah, insya Allah khair ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita dari hadis yang ke-36 ini. Kita masuk kepada hadis nomor 37. Ini sifat yang jelek juga ya. Suka bantah-bantahan, berbantah-bantahan. Demen banget, hobi bahkan, bantah sana, bantah sini, posting sana sudah untuk bantahan, dijawab lagi oleh dia, bantah lagi. Masuk nih kategori ini. Suka apa? Berbantah-bantahan, suka jidal. Anda hobinya apa? Jidal. Suka apa? Berdebat, bantah-bantahan. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Jalla wa Ala adalah orang yang suka berdebat, suka berbantah-bantahan. Debat yang baik, oke. Tapi kalau sudah debat kusir, haram. Bantah-bantahan yang sifatnya ada ilmunya di dalamnya, tidak mengapa. Tapi kalau sudah suka berbantah-bantahan, yang percuma juga kalau kita bantah-bantahan dengan dia, berarti termasuk apa yang diancamkan oleh Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala sangat membenci orang yang suka berbantah-bantahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, hadis yang ke-37 ini hadis yang terakhir ya, dari bab yang keempat ini, berkaitan dengan bab yang berisi peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk dan tercela. Bab at-tarhib min masawil akhlak. Naam. Sering sekali dijumpai orang yang sedang terlibat dalam bantah-membantah, dia sudah mengetahui bahwasannya dirinya salah. Ya, bahwasannya apa? Dirinya sudah salah. Akan tetapi masih saja apa? Ngeyel. Bahkan berusaha mempertahankan pendapatnya. Iya kan? Subhanallah, kalau kita lihat di acara televisi itu, bantah ini, sampai mau berantem gitu kadang. Nah, ini jelas dosa, tidak disuka oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, karena sikapnya apa? Ngeyelnya seseorang menunjukkan adanya kesombongan pada diri dia. Bukan begitu, ngeyel, jelas salah, tetap saja dia mengatakan dirinya yang benar. Nabi SAW ketika ditanya tentang al-kibr, kesombongan itu apa ya Rasulullah? Al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong itu menolak kebenaran. Kemudian kalau orang menolak kebenaran, pasti dia tersebut melecehkan orang lain. Nah, sombong itu bukan kita, maaf ya, pakaian bagus, baju bagus, kendaraan bagus, enggak, punya kekayaan, bukan. Yang disebut dengan sombong itu menolak kebenaran. Sudah tahu dirinya salah, bukannya minta maaf, bukannya menerima nasihatnya orang, tapi tetap aja ngeyel. Subhanallah. Bahkan menjurus kepada apa? Debat kusir tadi. Bantah membantah. Dan orang yang seperti ini pasti sombong. Kenapa kita katakan pasti sombong? Karena dia pasti itu menolak kebenaran. Dan orang yang seperti ini pasti melecehkan orang. Karena rata-rata orang kalau menolak kebenaran pasti melecehkan orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena sikap ngeyelnya seseorang menunjukkan adanya kesombongan pada dirinya, tidak mau mengalah, tidak mau mengakui kesalahan sendiri, dan tidak mengakui kelebihan orang lain yang mengungkapkan kebenaran tersebut. Itu sama seperti iblis kan? Sama. Iblis tahu Adam dalam kebenaran. Iblis tahu Adam lebih baik daripada dia, tapi dia tidak mau untuk mengakui itu. Sombong. Sombong. Itu sifatnya iblis. Nah, syaitan datang kepada orang tadi itu yang suka ngeyel tadi, padahal dia tahu dirinya salah. Kemudian mengarahkan kepada satu keburukan lagi.
ya, mendektinya untuk tetap ngeyel dengan membisikinya. Kalau engkau kalah debat, maka engkau akan terhina di hadapan orang lain. Kan begitu. Jangan mau kalah. Ini bocil kok debat nih orang tua. Kan begitu kadang. Oh enggak begitu ceritanya. Enggak. Ini dipindahkan ke lain. Padahal kenyataannya apa? Sebaliknya. Betapa banyaknya orang yang semakin dihormati dan semakin dicintai oleh masyarakat atau oleh orang sekitar karena memiliki sifat mudah menerima kebenaran dan mengakui apa? Kesalahan. Justru orang yang suka ngeyel, suka mempertahankan kesalahan dia, ya, mempertahankan pendapat dia yang salah tadi, itu pasti apa? Dibenci oleh orang-orang, dibenci dan tidak disukai oleh masyarakat. Dan itu pasti apa? Dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, jangan suka ngeyel ya. Kalau memang sudah salah ya sudah, ya akuin saja. Ya aku salah, aku khilaf, minta maaf. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan seorang suami yang memang salah. Udah minta maaf aja bang. Ngapain sampai berantem dengan istri? Enggak. Lu yang salah. Lu yang begini-begini. Padahal suami yang salah. Begitupun juga kakak nih sebagai istri. Kalau memang salah, ya udah minta maaf. Ya aku salah. Aku tadi memang melakukan ini, itu. Kalau begitu dan seterusnya. Sudah, jangan ngeyel. Ngeyel itu ujung-ujungnya ya menimbulkan apa? Sifat kesombongan. Subhanallah, orang yang sombong pasti akan muncul lagi dosa yang lain, yaitu apa? Meremehkan orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Selesai kita dari bab yang keempat. Insya Allah kita masuk kepada bab yang kelima. Bab at-tarhib. Bab ya at-targhib. Bab at-targhib. Bab at-targhib min makarimil akhlak. Bab at-targhib min makarimil akhlak. Jelas ya. Kalau bab yang keempat itu tarhib pakai ha. Itu artinya ancaman, peringatan. Bab yang keempat itu tarhib min masawil akhlak. Bab yang berisi peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Sedangkan bab yang kelima ini bab at-targhib. At-targhib min makarimil akhlak. At-targhib pakai ghain. Ya, at-targhib min makarimil akhlak. Bab yang berisi motivasi untuk berakhlak yang mulia. Nah, bulan depan kita bahas ya. Taib, ada pertanyaan? Di bab yang kelima ini pembahasannya Masya Allah lumayan banyak juga hadis-hadisnya ya. Di sini kita katakan ada beberapa hadis ya. Subhanallah, kalau bab yang keempat tadi sampai 37 hadis. Sedangkan di bab yang kelima ini targhib ya, motivasi spirit untuk kita berakhlak yang baik. Itu disebutkan sampai kita katakan beberapa hadis ya, tidak sebanyak dari bab yang keempat ya. Tidak sebanyak sebagaimana bab yang keempat. Itu ada sekitar sebentar. 6. Disebutkan sampai beberapa hadis ya. Nah, di sini disebutkan di sini sampai hadis, kita katakan hadisnya itu sampai 18 hadis. Yang 18 hadis. Kalau bab yang kelima tadi tarhib ya min masawil akhlak, bab yang menjelaskan tentang keburukan-keburukan berkaitan dengan sikap dan akhlak, itu ada di bab yang keempat itu 37 hadis. Kalau bab yang kelima ini targhib ya, targhib di dalam masalah apa? Min makarimil akhlak. Targhib bab yang berisi motivasi untuk berakhlak yang mulia, itu ada sekitar 18 hadis. Insya Allah satu persatu nanti kita akan bahas sebagaimana bab yang kelima. Naam, kalau orang sudah paham berkaitan dengan masalah akhlak yang tercela, pasti dia akan meninggalkan.
Tapi kan dia ingin tahu juga untuk menguatkan bagaimana akhlak yang mulia itu. Nah, itu ada pada bab yang kelima ini. Jelas ibu-ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada ya? Oke, kita bacakan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan kita bercerita dengan membuat buku isinya fiktif? Syukran, jazakallah khairan. Kalau di dalamnya isinya itu cuma sekedar motivasi, spirit dan seterusnya ya, kita katakan ya ini berkaitan dengan masalah cerita-cerita yang sebenarnya hayalan ya kan, kata-kata hayalan itu. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil ilmunya nanti dari cerita-cerita dia menceritakan tentang seseorang. Ini orang ini begini baik, begini dia akan mendatangkan ini itu. Sebenarnya cerita tentang orang itu nggak ada. Tapi dia pernah dengar hadis bahwasanya kalau melakukan perbuatan baik ini akan dapat ini. Kalau memang seperti itu keadaannya tidak mengapa. Tapi kalau memang terlalu banyak dusta, bohong ya kan, orang bisa terbang dan seterusnya. Nah, ini usahakanlah untuk kita tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ustadz, karena ada satu masalah antara suami dan istri terjadi keributan. Sampai suami itu marah-marah. Mengucapkan kata kepada istrinya seperti ini. Pergi lu. Sana keluar. Ngontrak sana rumah. Jangan tinggal di rumah gue. Nah, itu terucap 2 kali Ustaz dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua nih Ustaz, dia ngucap begini. Gue tidak bakalan lagi ngasih lu nafkah. Nah, ini kejadiannya Ustaz ketika tidak sempat aku itu menyiapkan sarapan untuk suami. Karena ada kesibukan di pagi hari. Sehingga membuat aku lupa menyediakan sarapan buat dia. Dia marah. Sampai ngomong seperti itu. Apa hukum yang sudah dilakukan oleh suami? Dan apakah itu sudah menjadikan talak? Tentunya dua-dua tadi bukan talak ya. Itu cuma ancaman saja. Tapi begini loh Pak. Berkaitan dengan yang tadi itu kan gak layak juga untuk diucapkan. Kenapa antum sampai mengusir istri antum dari rumah? Apa yang dia lakukan dari kesalahan? Antum harusnya banyak-banyak bersabar ketika menghadapi istri yang memang ada sesuatu berkaitan dengan khilaf dan salah. Begitu juga antum harus husnudzon. Kenapa istri antum tidak menyediakan sarapan? Kan antum bisa keluar dari rumah. Di sekitar sini banyak nasi uduk saya lihat. Nasi ulam ada, nasi kuning ada. Warung banyak. Ya bilang aja, kamu sibuk ya. Kalau kamu sibuk aku izin ya. Aku izin langsung ke kantor ya. Ya, sarapan gimana? Udah nanti aku mampir di warung sana. Oh ya deh, oke deh. Easy kan, gampang kan? Jangan dibikin susah ya. Everything is running well gitu loh. Usahakan hidup itu yang fine-fine aja gitu loh. Cuma nggak nyediakan sarapan, ngomel-ngomel, marah-marah. Pak, dulu ingat gak antum bikin kopi sendiri? Bahkan sebagian suami ya, itu lebih senang kalau dia bikin sendiri, lebih enak ketimbang istrinya yang buat. Ada kan seperti itu? Ya udahlah, tinggal ngopi, ngeteh, apalagi tinggal masak air. Paham kan? Pakai bunyi berarti masak kan? Tinggal diseduh. Subhanallah. Tinggal dituang tuh air panas. Ya Allah. Makanan banyak. Apalagi kita biasa beli roti, beli kue, beli kacang. Kalau pagi-pagi di depan rumah kita ada yang jualan nasi uduk, nasi ulam, lontong sayur, ketupat, macam-macam sudah. Tinggal beli. Ya Allah, masalah kecil begini aja. Ya nggak enak banget rumah tangga begini ya. Benar nggak enak banget rumah tangga begini nih. Kesian nih juga perempuan, ya Allah dapat suami model kayak ginian banget. Memang sih Pak, menyediakan sarapan itu tugasnya istri.
Kalau antum ada asisten rumah tangga kan bisa juga memerintahkan dia, kan gampang. Atau kalau misalnya asisten rumah tangga nggak enak masaknya, kasih fulus, tolong belikan aku ya. Itu apa? Nasi uduk ya. Pakai telur bulat yang merah, sama telur suwirnya juga, sama sambalnya yang merah aja, jangan yang kacang. Ya kan enak kan begitu? Ya Allah, nggak ada masalah sebenarnya nih. Allahu Akbar, malu-maluin kadang ibu-ibu ini sama bapak. Masalah kayak ginian ditanyain sama ustadz, malu-maluin aja. Kadang kita juga yang bacain, ya Allah, malu-maluin. Talak sih bukan, ini bukan ya. Cuma malu-maluin aja. Masa nanya begini ya. Suami malu, istri malu juga. Ustadz, bolehkah berdusta demi kebaikan? Boleh. Kita katakan, misalnya kan, di antara ibu bertikai. Kemudian ada salah seorang yang datang kepada aku. Kemudian, saat ini saat begini. Enggak, si kakak itu baik loh sama kamu. Dia itu begini loh. Kemarin aja, dia nih kan Januari itu mau umroh nih. Dia tuh mau ngasih kamu apa? Kurma 1 kontainer, insya Allah. Subhanallah. Sekalian buat buka puasa, kan tuh bulan Rajab. Rajab, Sya'ban tuh. Mungkin sebelum Ramadan sudah datang tuh kurmanya. Tapi dia nggak mau ngomong, surprise kata dia kan, seperti itu. Oh begitu ya. Nah, padahal aku dusta, bohong. Nah kalau aku terus terang misalnya, enggak, memang nggak demen dia sama lu. Dia suka nggak suka. Tambah berantem nggak? Tambah mendamaikan, seperti itu. Termasuk ketika di peperangan kan, nggak mungkin kita jujur dong. Jujur, saya berada di sini wahai musuhku. Aduh, qaid kita. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, untuk menyenangkan pasangan kita. Suami ibu kan memang botak bu, hitam pekat seperti itu, hitam mekalik kan seperti itu. Dia gendut lagi. Kemudian pakai, "My sweetheart, udah ganteng belum?" Oh, subhanallah, dengan begini sudah. Oh, sama gitu. Padahal dusta. Untuk menyenangkan kan. Sama dengan misalnya istri pak bikin masakan, jujur ya pak ya, yang di restoran lebih enak kan daripada makanan di rumah. Nah ini dimasakin apa semua. Gimana? Enak nggak pak masakanku? Enak banget, nggak ada di restoran. Lebih enak banget, nggak ada. Saking enaknya nggak ada di restoran. Nah, Allah. Bohong nggak? Bohong. Asinnya ada. Sampai susah kita ini merasa nih asin apa manis apa pahit. Saking nggak enaknya tuh makanan. Pas istrinya masuk ke kamar mandi, buru-buru dia masuk kayak cari tong sampah. Disisain sedikit. Istrinya keluar di kamar mandi. Wah, udah habis. Masya Allah, enak, enak banget. Tambah ya, udah kenyang. Subhanallah. Pas itu kan datang, ya, subhanallah, waktu sholat. Habis sholat selesai, subhanallah. Atau misalnya belum waktu sholat misalnya. Jam 2:30 sudah datang ke masjid, padahal belum asar. Kelaparan, nggak makan tadi siang. Makan sedikit doang dari nasi yang nggak enak tadi, itu masakan yang nggak enak. Kok cepat-cepat mau datang ke masjid? Iya tuh ada inilah sedikit lah ya. Padahal dia pingin ke warung, pingin makan di situ. Nah, dia nggak menceritakan dia ingin datang ke warung. Bahkan mungkin dia mengatakan ke masjid, memang ke masjid. Habis makan dari restoran, dia langsung ke masjid. Kan seperti itu. Tujuan dia keluar 2:30 tadi kan bukan langsung ke masjid kan? Nah, di situ kan ada sedikit bohong-bohong kan untuk datang ke restoran. Kenapa? Karena tadi belum makan siangnya belum sempurna. Karena memang gak enak masakan istrinya itu. Coba kalau jujur banget. Masakan apa ini? Aduh. Lihatnya aja udah mules. Apalagi makan. Berantem gak pak? Berantem, dia gak mau masak lagi di situ. Subhanallah. Nah itu berbohong yang dibolehkan ya. Seperti itu. Nah termasuk juga kita tahu nih kadang antum bermasalah dengan seseorang. Misalnya nih
Kan kadang ada persaingan ya antara MT satu dengan MT yang lainnya. Di sini sih nggak ada, Babur Rahmah sih nggak, tetap di atas. Hatta disaing nggak bisa-bisa. Nah seperti itu. Tapi ada persaingan kadang. Benar nggak Bu? Ustadz, kita kan tahu kan pengurus ya. Ustadz ngisi kajian di situ ya. Yang di mana? Di situ. Yang di ini. Oh ya lupa ya yang mana ya. Di daerah sini pernah sih datang ke sana. Padahal dia paham pengajian ini loh, MT ini. Oh, aku lupa udah. Padahal nggak lupa, ingat. Karena dia tahu nih, ibu-ibu MT yang sini musuhan dengan yang di sana. Kalau kita ngomong jujur, itu akan bersambung tuh cerita. Ustadz jangan ke sana Ustadz. Itu orang-orang begini. Oh, itu memanfaatkan Ustadz dan seterusnya. Iya kan? Ya udah, kita pura-pura nggak tahu aja. Seperti zaman sekarang ini kan banyak fitnah itu. Kita lebih bagus apa? Diam udah. Saat ini no comment. Ustadz nggak tahu kejadian ini, cerita ini nggak tahu. Padahal kita tahu. Bilang aja no comment. Ibarat kita ketemu wartawan sudah. No comment, no comment, no comment. Iya kan begitu aja. Karena banyak orang-orang juga yang kepo. Alasannya minta pendapat. Tapi pendapat itu condongnya itu cari informasi itu. Jelas ya? Itu nggak benar lah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga. Ustadz, kalau ada yang bercanda dengan menceritakan kejadian lucu seseorang teman yang sebenarnya itu musibah, tapi dikemas jadi lucu. Kita tidak sadar ikut tertawa, apakah itu satu kesalahan? Ya sebenarnya sih kita katakan kalau teman yang mendapatkan musibah tadi itu nggak ada masalah kalau kita ceritakan. Misalnya apa ya? Kita menceritakan tentang seorang suami yang salah peluk. Ya, dia pikir itu istrinya. Ternyata itu bukan istrinya. Karena badannya itu sama-sama big size, ya. Dia main peluk-peluk aja. Ternyata orang lain. Kita ceritakan, kenapa ketawa? Tadi si Fulan, dia pikir istrinya, ternyata salah. Siapa? Itu yang itu. Ya Allah, gimana? Ya risih aja sih. Istrinya sampai melotot tadi. Ketawa kita. Nah, dan kita yakin teman kita itu kalau kita ceritakan begini juga nggak marah. Sekedar begitu kan seperti kita menceritakan kejadian waktu umrah misalnya. Ya Allah, tuh tante-tante kita dan kakak-kakak kita yang di Babur Rahmah. Ya Allah, hatta pintu Babur Allah aja dia nggak tahu masuknya bingung, minta diantarkan juga. Padahal kan tinggal begitu lurus begini. Memang sudah legend ya, kan begitu. Nah, pas kembali dari Masjidil Haram, kan kita bilang nih yang ada jam ada yang besar. Dia nggak tahu, nggak paham saat liftnya banyak ini itu semuanya. Aduh kesian deh dia. Kadang iya sih memang begitu. Kelamaan nggak berangkat ke tanah suci jadi begitu. Kan realitanya memang begitu kan. Tapi jadikan bahan lucuan gitu kan. Seperti itu. Ya Allah. Tadi si Fulan ada di hadapannya kan. Si Fulanah itu ada di hadapan kita. Kita bersama-sama di restoran. Ustaz, ada kejadian lucu tadi Ustaz. Ini Ustaz. Si Fulanah ini Ustaz, begini. Nah kalau sebatas begitu aja nggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab, ya kan? Seperti kita menceritakan anak kita kepada suami kita misalnya kan, tentang kejadian lucu yang ada di sekolahannya, ya nggak ada masalah itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Ustadz, ana mau tanya nih, kaitan seorang muslim harus melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar bila ia tidak memberitahukan atau tidak memberitakan dosa dan kemungkaran yang dilakukan, maka kita ikut berdosa walaupun kita tidak melakukan dosa tersebut. Kalau dikaitkan dengan adanya bantah-membantah nantinya, tolong dijelaskan Ustadz. Mengingkari kemungkaran seseorang itu kan ada 3. Yang pertama kita katakan dengan tangan kita. Kita lihat dia tersebut merokok. Kemudian kita ambil rokoknya, kita patah-patah, kita injak-injak. Ya, atau kita buang tuh rokoknya setelah kita matikan apinya ke tong sampah. Itu dengan tangan,
merubah kemungkaran. Yang kedua dengan lisan, ya Pak, sudah bengek, sudah sakit, sudah pasang ring, sudah pasang balon, masih aja antum merokok ini. Haram Pak, haram. Dengan lisan. Nah, atau yang ketiga dengan kolbu, dengan hati. Subhanallah. Ya, biasanya kita karena nggak dekat dengan dia, atau mungkin karena kita jauh dengan dia, atau bisa jadi dia itu, maaf, status sosialnya lebih tinggi dari kita. Orang kaya, duitnya kayak tisu. Subhanallah. Iya kan? Kita itu segan, gak enakan untuk menegur langsung. Apalagi sampai apa? Sampai merampas barang maksiatnya itu. Rasa gak mungkin. Tapi kita ingkari dengan hati kita. Dengan meninggalkan dia tersebut. Seperti itu. Jelas ya? Naam, wallahu alam. Jadi kita nggak bisa memberikan nasihat kita, apalagi untuk berkaitan dengan memusnahkan alat maksiatnya tadi itu nggak mungkin ya dengan hati. Apalagi kita, subhanallah, ada yang kita yang nggak kenal kan, subhanallah, tukang ngamen misalnya nyanyi-nyanyi di hadapan rumah kita, hampir tiap hari itu. Subhanallah, Pak lewati Pak, udah datang lagi besok. Lewati. Kita nggak bisa kan bicara sama dia, toh juga nggak nyambung misalnya. Pak, musik haram Pak. Ini mata pencarian saya, kata dia. Kan nggak mungkin itu udah. Ya kita bilang sama anak-anak kita, sama istri kita, sama suami kita, ini musik haram. Subhanallah, ya. Jadi kita nggak bisa itu. Berat kadang ngomong juga seperti itu. Seperti misalnya kita katakan kita ketemu ya wanita-wanita di mall yang nggak pakai hijab, kita langsung datangi, Bu, haram Bu, nggak pakai hijab nih, subhan, masuk neraka Ibu, tahu nggak Bu? Kita tahu dia muslimah misalnya kan, rasa nggak mungkin juga. Ya artinya kita mengingkari dengan apa? Dengan hati kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, bagaimana jika seseorang minta pendapat atau solusi? Apakah boleh menyebutkan nama jika sedang ia bercerita? Nah, itu kan gibah yang dibolehkan. Gibah yang dibolehkan itu kan ada 7 kan? Salah satunya adalah meminta fatwa. Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Suami anak ini bakhil banget. Ya, itu yang dia kasih nggak cukup buat anak Ustadz. Gak cukup juga buat anak-anak aneh. Kita kan kenal suaminya dia, datang juga ke kajian hari ini. Boleh gak Ustaz ana mengambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia? Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kan ketika Hindun datang mengadukan tentang Abu Sufyan yang bakhil, yang kikir medit, gak cukup nggak cukup memberikan nafkah kepada Hindun dan anak-anaknya. Kata Nabi, ambil sesuai dengan kebutuhan engkau, keperluan engkau dan anak-anakmu, jangan lebih daripada itu. Nah, minta fatwa kan, seperti misalnya curhat dengan ustadz ya, mau tidak mau menyebut. Atau terkadang nih di antara penitia kan nanya, Ustadz, ini ustadz sunnah apa enggak ya? Sunnah sih, cuma aku nggak menyarankan untuk mengundang dia. Kenapa? Orangnya emosian, nggak bisa ditanya, ngamuk. Nah, udah nggak usah diundang lah, seperti itu. Nah, kemudian ustadz yang ini sunnah nggak? Sunnah sih, cuma sering offset. Nggak peduli di tempat manapun dia ngomong aja, nggak peduli apa dan seterusnya. Nah itu kan mengganggu kajian kita nantinya. Sarannya gimana Ustadz? Ya udah, nggak usah diundang dulu deh. Nah itu kan ghibah juga kan. Tapi kita katakan itu dibolehkan. Ya seperti misalnya ada seorang laki-laki melamar putri, ya bapak dan ibu misalnya. Bapak tidak kenal tuh laki-laki, ibu juga nggak kenal. Dia ngakunya kenal sama ustadz yang ngisi kajian di Babur Rahmah, khususnya di kajian Rabu pekan ketiga dan pekan kelima. Oh muridnya ustadz itu, ya begitu deh bu, begitu deh om, begitu deh tante. Telepon Ustadz, kenal nggak sama ini? Kenal sih. Kenapa? Dia melamar putriku. Menurut Ustadz gimana ya?
orangnya sih baik ya, soleh. Cuma dia belum ada kerjaan kak. Dia nganggur. Begitu deh. Ya, orang tuanya juga ya sederhana ya, bukan kaya-kaya banget. Menurut Ustadz gimana? Terima nggak? Kalau menurut aku sih nggak terima ya. Kenapa? Nggak ada kemampuan secara finansial, nggak ada amanah secara dunia. Kan hukum menikahnya makruh. Dia baik sih, soleh. Kecuali kalau bapak dan ibu mau menanggung dia nanti. Kalau bapak dan ibu mau menanggung dia, monggo aja silahkan. Misalnya kasih perusahaan satu buat dia misalnya. Terserah aja. Oh begitu ya Satya. Karena kan orang kalau nggak ada fulus kan, nggak ada pekerjaan kan hukum menikahnya makruh berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah itu kan ghibah, ghibah yang dibolehkan, menyelamatkan. Atau ingin menyelamatkan seseorang dari keburukan. Aku dengar ya bapak join bisnis dengan si Fulan ya. Iya, jangan bang, jangan Pak Haji. Kenapa? Maaf ya, duit anak 3M belum dikembalikan lagi sama dia. Penipu tuh orang. Maka kita ngomong begitu, menyelamatkan sohib agar terhindar dari apa? Dari keburukan dia juga. Seperti itu. Jelas ya? Nah, termasuk misalnya kita dizolimi. Kita datang kepada pihak yang berwajib misalnya. Gak mungkin dong gak nyebut nama. Pak, inisial aja Pak ya, takut gibah. Rumahnya di mana? Ya teka-teki aja ya. Rumahnya di sekitar Masjid Utsman bin Affan. Astagfirullah. Yang ada laporan antum gak diterima itu. Jelas ya? Mau gak mau gibah dong. Seperti itu, dizolimi. Termasuk juga gibah yang dibolehkan li ta'rif. Untuk definisi. Kebetulan di kampung ini nama si Fulan tuh banyak banget. Aduh, ayahnya ini enggak tahu juga. Dia dari daerah ini, aduh enggak tahu juga. Maaf Pak. Yang kakinya pincang. Si itu di sini rumahnya. Itu kan aib, bukan? Iya kan? Gibah juga kan? Tapi itu gibah yang dibolehkan. Udah mentok kita dengan ini enggak paham, dengan itu enggak paham. Akhirnya kita sebutkan kekurangan dia. Nah, itu gibah yang dibolehkan juga. Jelas Bapak Ibu? Baik, ada 6 yang dibolehkan itu. 6. Ustadz, Anda mau tanya, bagaimana jika seseorang minta pendapat dari solusi apakah, ini sudah ya. Ustadz, kelihatannya saya harus berbohong kepada teman saya demi keutuhan keluarga besarnya. Ya, keluarga besar teman saya itu. Padahal saya tahu betul bahwa suaminya itu punya will. Apa itu will? Wanita idaman lain di luar rumah. Saya tidak ingin keluarga besar teman saya itu bercerai-berai Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Ya udah kita diam aja. Sama. Kalau kita ingin selamat, subhanallah, kita berusaha untuk masalah intern seseorang itu jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Dia itu punya istri jangan-jangan sudah dinikahin kan? Bisa jadi itu istri keduanya. Yang bisa jadi istri yang pertama sudah tahu juga. Kakak ngapain pakai ngomong lagi sama dia? Ingin dengar cerita dia ya? Ingin dengar curhatan dia ya? Gak usah. Sama dengan kita ini, tahu dong di antara bapak-bapak sudah menikah. Saya tahu juga istri bapak di sini siapa. Ngapain aku pakai kepo, pudul, atau sok jadi pahlawan? Kak ini aku ketemu loh sama si Om di mall kemarin. Aku pikir kakak loh. Ternyata lain yang digandeng. Aku jadi subhanallah. Hatinya jadi insurer apa namanya? Gak enak hati banget gitu loh. Subhanallah. Apa namanya? Salah tingkah itu apa? Jadi salah tingkah gitu. Kita udah manggil-manggil kakak. Si Om nengok, bukan. Ini yang kedua. Hah? Diam-diam aja ya. Mau dikata apa?
Kita pas di Babur Rahmah mau ngomong, berantem dong, pura-pura nggak tahu juga. Nah, tapi masalahnya nih sudah ketahuan, Ustadz Azhar tahu tuh. Oh, langsung telepon, Ustadz, tega Ustadz ya, tega Ustadz, zolim. Kenapa kak? Suami anak kawin lagi, kenapa Ustadz nggak ngomong sama aneh? Aku nggak tahu kak, dia kawin di mana. Kata suamiku dia tahu. Berpapasan, ketemu di satu restoran, sama istriku juga sama anak-anakku. Aku pikir kakak. Ternyata yang dibawa lain, hiu putih yang lain yang dibawa. Si om udah wanti-wanti, diam ya. Oke, kita kan gak enak. Biar kakak aja yang tahu sendiri. Kamu bukan adikku kalau begitu. Waduh, subhanallah. Jelas ya? Allahu Akbar. Nah, kita udah jangan. Termasuk nih juga ya, antara ustadz kan ada perdebatan, ada perselisihan. Jangan coba-coba masuk udah. Sudah atau ada kejadian apa? Jangan coba-coba masuk udah, jangan diam aja udah diam. Pura-pura nggak tahu aja, pura-pura bahlul aja. Nggak tahu, aku nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Temannya nggak tahu. Itu lebih enak, pura-pura bahlul. Paham kan bu, pura-pura bahlul bu? Pura-pura nggak ngerti aja kejadian apa, kita nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, no comment, nggak tahu. Subhanallah, seperti itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, ibu juga nih jangan. Ibu tahu misalnya dia sudah menikah. Jangan pakai ibu omongin deh. Akhirnya si istrinya mungkin iya. Nanti suaminya akan nandain ibu. Ini perempuan gak benar nih. Orang baik-baik menikah dia malah begitu. Nah itulah Pak tadi makanya aku bilang poligami itu berat loh Pak. Harusnya Bapak kalau poligami info aja sama istri. Kenapa sih? Itu kan menunjukkan antum tuh punya niatan jahat juga gitu loh. Kenapa nggak diinformasikan? Karena tujuannya untuk apa? Supaya jangan sampai terjadi kehancuran di rumah tangga yang istri yang pertama, bukan begitu? Yang kedua juga supaya jangan sampai terjadi keributan kan? Berarti kalau misalnya ketahuan, berarti istri yang kedua siap dilepas dong. Nah itu kan zalim gak Pak? Zalim. Wallahu a'lam bishawab. Nggak gampang ya begitu. Nah ini yang keempat nih hampir mirip nih. Ustadz ada teman curhat. Dia diselingkuhi oleh suaminya. Dan ternyata sudah berzina Ustadz. Apakah dia boleh minta bercerai atau minta cerai? Secara hukum syar'inya boleh dia minta cerai. Kalau memang terbukti dia memang sudah berzina, sudah kelewat batas, dan memang kebetulan dia menikah. Tapi kalau misalnya si om itu menikah ya ibu, jangan minta cerai ya. Tapi kalau berzina ya kita susah untuk memaafkan dia. Itu pilihan. Kalau ibu ingin memaafkan monggo. Tapi kalau ibu memang tidak mau untuk memaafkan, artinya tetap mengambil sikap bercerai, monggo silahkan. Dan itu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak dan Ibu ada yang lain? Silakan. Permasalahan apapun. Ustadz, apakah dengan kita membaca Al-Quran lewat HP atau mobile phone bisa mendapatkan syafaat juga dari Al-Quran tersebut? Insya Allah, biiznillah. Karena kan dari 12 pemberi syafaat itu salah satunya apa? Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika seseorang meninggal di malam hari, sebaiknya langsung dimakamkan atau menunggu pagi? Jika sekiranya bisa diurusi dengan cepat dan ternyata pemakamannya terang benderang, ada lampu, ada listrik, maka boleh untuk dikuburkan apa? Di malam hari. Disegerakan lebih baik. Tapi jika sekiranya di kuburan atau di pemakaman tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tidak ada listrik, maka alangkah baiknya pemakamannya ditunda sampai apa? Besok harinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana ya menyikapi seseorang yang baik kepada kita? Akan tetapi kita sangat mengetahui Ustadz, orang itu memiliki pemahaman akidah yang berbeda dengan kita. Saat ia mengajak kita ke kajiannya, bagaimana sikap kita? Yang pertama, orang itu baik.
Orang kafir ada nggak yang baik, Bu? Ngasih hadiah dengan kita pernah nggak? Tetangga kita misalnya, ada kan? Ada. Apakah kita juga harus ikut ke kajiannya dia? Apakah kita harus ke tempat ibadahnya dia? Apakah kita harus juga untuk mengikuti dia dalam acara-acara maksiatnya dia? Acara kekufurannya dia? Kesyirikannya dia? Tentu tidak. Dia baik dengan kita ngasih hadiah, syukran, makasih. Termasuk nih, ini orang baik, tapi syiah sat. Tugas kita nasihatin. Kita bilang nih, maaf banget nih. Karena kita bestie ya, kamu kan ikut kajian dengan si fulan. Setauku si fulan itu syiah Rafidhah. Hati-hati. Maaf banget. Ini karena aku sayang sama kamu aja. Ya, aku info seperti ini. Kalau kita nggak dekat begini, aku ngapain pakai info begini? Itu seharusnya sikap ibu, sikap bapak kepada orang yang baik yang ternyata maaf manhajnya salah, akidahnya sesat. Jelas ya? Kasih nasihat dia. Itu menunjukkan apa? Sayangnya kita kepada dia, ya. Tolong dia agar dia tersebut keluar dari akidah yang sesat tadi itu atau pemahaman yang salah tadi itu untuk kita bawa ke jalan Allahu Jalla Jalaluh. Nah, kemudian selanjutnya Ustadz dalam kondisi apa saja diperbolehkan membuka aibnya orang lain atau gibah tadi itu. Ada 6 tadi ya, sudah kita sebutkan ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana cara menyikapi perbuatan gibah yang pernah kita lakukan di zaman dulu Ustadz? Sama dengan tadi. Pilihannya ada 3 kan? Ada 4 malah. Iya kan? Yang pertama pendapat Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan apa? Kita berdoa, istighfar, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala agar orang yang kita gibahin tersebut apa? Diampuni dosa-dosanya. Jelas ya? Kalau yang pendapat yang kedua, kita harus datang kepadanya apapun yang terbaik, apapun yang terjadi. Meskipun nanti akan menimbulkan masalah yang baru buat kita. Kita minta dihalalkan. Kalau pendapat yang ketiga tafsil, jika sekiranya kita paham orang yang kita gibahin ini adalah orang baik, orang soleh yang siap untuk menghalalkan kesalahan kita, gibahnya kita kepada dia, dan dia dipastikan akan memberikan maaf kepada kita, kita datang kepada dia. Tapi kalau sekiranya datangnya kita kepada dia tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih berat dan lebih besar, maka kita melakukan yang sebagaimana pendapat yang pertama tadi, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala agar orang yang kita gibahin tersebut apa? Diampuni dosa-dosanya, sekaligus juga kita menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat-tempat yang kita dulu pernah menggibahin dia, dan kita membuat citranya itu lebih baik lagi di tempat-tempat yang kita pernah gibahin dia. Kalau pendapat yang keempat, jika sekiranya orang yang kita gibahin tersebut tahu kita pernah gibahin dia, kita datang kepada dia untuk minta maaf. Tapi kalau orang itu nggak tahu kita pernah gibahin dia, kita nggak perlu datang kepada dia. Cukup kita berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar orang yang kita gibahin tadi diampuni dosa-dosanya, dan kita menceritakan setiap kita berada di majlis-majlis ya yang pernah kita gibahin dia dulu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dia dan memuliakan dia. Seperti itu Ibu, jelas ya? Ini pertanyaan berulang ini. Ustadz, bagaimana ya jika ada seorang mayit sudah dikuburkan, lalu saudara si mayit itu ngomongin keburukannya semasa hidupnya, yang pelit, yang zalim, suka hutang, padahal pihak keluarga minta dimaafkan apabila ada salah semasa hidupnya. Yang ngomongin itu bagaimana ya Ustadz? Dosa enggak? Dosa. Jelas ya? Kalau kita gibah untuk orang yang hidup ya, saudara kita sama muslim, itu haram.
Apalagi kita katakan orang yang sudah meninggal dunia. Sudah. Jangan mencaci maki dia, jangan gibahin dia, kan seperti itu. Dia sudah berhadapan dia sudah berhadapan dengan apa yang kelak ya dia pertanggungjawabkan. Dia telah berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang dia pernah lakukan ketika di dunia yang siap untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Ustadz, boleh enggak sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan sebelum adzan subuh? Ibu, yang disebut dengan qobliyah itu sudah masuk waktu sholat, ditandai dengan adzan. Kalau misalnya sebelum adzan subuh ibu sholat atau bapak sholat, itu namanya tahajud, karena masih ada waktu tahajudnya ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi yang disebut dengan qobliyah itu sudah masuk waktu, ditandai dengan apa? Ya, kita mendengar azan atau dikumandangkannya azan. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, adakah ucapan doa mabrurah untuk jamaah haji perempuan atau umrah perempuan? Apakah tetap mabrur saja? Kalau ibadah haji itu kan muzakkar, kita bilang mabrur. Tapi kalau umrah kan muannas. Jadi apa? Mabrurah. Mau jamaahnya laki-laki ataupun jamaahnya perempuan. Kalau jamaah haji laki-laki, dia berhaji nih, habis hajian, kita bilang mabrur, mabrur. Seperti itu. Jamaahnya perempuan juga sudah berhaji, dia datang ketemu dengan kita, mabrur, hajun mabrur, hajun mabrur. Ya kan seperti itu. Tapi kalau dari umrah, mau laki-laki jamaahnya mau perempuan, kita bilang apa? Mabrurah, mabrurah. Jelas ibu-ibu? Nah, bukan mabrur, karena umratun kan itu muannas kita katakan. Kita bilangnya apa? Mabrurah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Jangan sampai salah paham nih. Subhanallah. Makanya ya udahlah, sudah lewat juga kan belajar bahasa Arab, sudah legend begini, mau ngapain lagi? Ustadz, jika ada anak perempuan 3 di rumah, maksudnya dia punya anak perempuan, jumlahnya 3 ada di rumah, apakah sholat fardu lebih baik jamaah atau sendiri-sendiri? Ini berarti yang bertanya ibu-ibu ya. Misalnya ibu itu bersama 3 putrinya di rumah, apa yang dia lakukan? Apakah masing-masing sholatnya? Ini perempuan semua nih bapak-bapak ya. Jadi ada ibu, ada 3 anak perempuan. Apakah dia di rumah itu salat berjamaah, si ibu tadi dengan 3 anak perempuan, ataukah masing-masing ibu-ibu? Allah, berjamaah bu, bagusnya. Berjamaah dong. Berjamaah, ibu besar pahalanya, bukan begitu? Berjamaah. Ajakin tuh anak perempuan ibu untuk salat berjamaah dengan ibu. Ajakin juga asisten rumah tangga untuk berjamaah dengan ibu. Bukan masing-masing ya. Jelas ya? Jelas bu? Termasuk tarawih misalnya di rumah. Ya, kebetulan Ramadan. Ajakin tuh 3 perempuan tadi. Ibu yang mimpin sholat misalnya. Ajakin juga asisten rumah tangga yang perempuan untuk berjamaah sholat tarawih dengan ibu. Wallahu a'lam bissawab. Taib, apalagi bu? 6. Kalau nggak ada saya pulang. Ustadz, aku ini sering terlambat untuk melakukan zikir pagi karena sibuk urusan suami dan anak. Bolehkah aku berzikir pagi di waktu duha? Karena yang aku dengar, zikir pagi itu waktunya sampai terbit matahari. Ibu-ibu, bapak-bapak, zikir pagi kapan mulainya? Ya, salah kan? Ketika masuknya waktu salat subuh, bukan habis salat subuh. Ketika masuknya apa? Waktu salat subuh. Misalnya kita ke sini nih, ke Masjid Utsman bin Affan. Ya, kebetulan timetable-nya itu berkaitan dengan azan dan iqamah, jeda waktunya itu 20 menit. Kita sudah qobliyah subuh di rumah. Kita datang ke masjid ini, ternyata belum iqamah. Kita tahiyatul masjid, iya. Kita udah doa, iya. Masih ada waktu nih 10 menit.
Boleh nggak kita berzikir pagi meskipun belum kita salat subuh? Boleh, karena waktunya sudah apa? Sudah masuk. Dan berakhir pagi itu kapan Bapak Ibu? Zuhur, ketika masuknya waktu zuhur. Panjang kan? Berarti kalau Bapak atau Ibu nggak bisa zikir pagi di waktu subuh, maka nanti nggak apa-apa di waktu duha. Waktunya apa? Panjang. Begitupun juga zikir petang. Kapan mulainya? Salah lagi kan? Seperti itu. Benar sih ada yang berpendapat zikir petang itu ketika masuknya waktu asar dan berakhirnya ketika waktu asar telah habis. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ada kajian habis asar, subhanallah, ustadznya nggak baca zikir pagi, ibu-ibu apalagi zikir petang tadi ya. Subhanallah, kajiannya habis asar, kapan zikir petangnya? Kalau dibatasi waktu asar saja. Sama dengan tadi, ya kita katakan zikir pagi dibatasi sampai waktu subuh saja. Terbit matahari habis. Padahal kita tahu habis sholat subuh itu, terutama weekend ya, Sabtu Ahad, ada kajian kan? Berarti Sabtu apa ibu nggak berzikir pagi dong? Kenapa? Ikut kajian, bukan begitu? Ustadznya juga jangan-jangan nggak zikir pagi juga, karena ngisi kajian. Maka sebab itu zikir pagi waktunya apa? Panjang. Dari subuh sampai kapan? Sampai zuhur. Begitupun juga zikir petang. Dari zuhur sampai isya. Habis zuhur nggak bisa, habis asar. Habis asar nggak bisa, habis maghrib. Habis maghrib nggak bisa, habis ya isya. Seperti itu. Panjang waktunya itu. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka. Dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.